Pernah nggak sih ngebayangin gimana caranya sebuah visi rohani itu bisa diubah jadi mesin penggerak sungguhan di skala nasional? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah proposal yang benar-benar ambisius dan terstruktur rapi dari Denny Castagna. Ini tuh ibarat cetak biru atau blueprint buat apa yang dia sebut sebagai gerakan pemuridan nasional di Indonesia. Kalau Anda penasaran gimana ide teologis yang ngawang-ngawang bisa diterjemahkan jadi sistem yang jalan, terukur, dan dampaknya kerasa banget, wah ini bakal seru banget. Karena Castagna nggak cuma lempar ide ya, dia benar-benar merancang sebuah arsitektur. Oke, kita langsung masuk aja ke detail blueprint arsitektural yang luar biasa ini. Kita bakal bahas mulai dari krisis pemuridan, terus membangun ulang fondasi teologis, arsitektur gerakan, mesin multiplikasi, transformasi dunia nyata, dan terakhir, peta jalan 24 bulan. Masuk ke bagian pertama, krisis pemuridan. Buat paham solusinya, kita harus tahu dulu dong akar masalah yang lagi coba dipecahkan sama Castagna di gereja modern Indonesia. Coba perhatiin deh kontras yang lumayan bikin kaget ini. Di satu sisi kita lihat ledakan kuantitas yang luar biasa. Jutaan orang percaya, gedung gereja di mana-mana, program nggak ada habisnya. Tapi di sisi lain, grafiknya malah anjlok parah kalau kita ngomongin soal kedewasaan rohani yang dalam dan dampak nyata di masyarakat. Ini dengan gamblang nunjukin krisis yang ada. Gereja modern itu jago banget bikin program di dalam gedung, tapi kewalahan banget pas harus nyetak individu yang tangguh di dunia nyata. Jadi, poin krusial yang mau ditekankan Castagna itu begini. Iman itu sering banget menyusut jadi sekedar urusan pribadi, cuma buat hari Minggu doang. Padahal Indonesia tuh sama sekali nggak kekurangan orang yang percaya agama loh. Yang kurang itu murid yang benar-benar memuridkan dan bisa ngubah dunia. Intinya, iman itu udah kehilangan mandat aslinya buat mentransformasi masyarakat luas. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Kita bakal lihat gimana blueprint ini ngebangun fondasinya di atas progres teologis yang spesifik banget, model teologinya Calvinista. Castagna ngerakit semacam mesin teologis 4 langkah. Dia nggak misahin hal-hal rohani dari dunia nyata, mulai dari identitas kita pas penciptaan di Kejadian, terus bergerak ke penebusan lewat amanat agung, lanjut ke fase memperlengkapi, dan semuanya ini bermuara ke satu tujuan akhir yang masif banget, restorasi kosmik di dunia nyata. Nah, yang bikin ini super menarik adalah gimana dia ngedefinisi ulang konsep gambar Allah atau imago Dei. Ini bukan cuma status pasif yang, ayo udah, saya diciptakan serupa gambar Tuhan, terus diam aja. Nggak gitu. Ini adalah fungsi dan mandat yang sangat aktif. Kita ini diciptakan buat jadi perwakilan, buat ngelola, dan memulihkan peradaban. Benar-benar dorongan buat keluar dari zona nyaman gereja. Fondasi teologisnya udah kokoh nih. Sekarang, di bagian ketiga, mari kita bedah arsitektur organisasinya. Gimana sih bentuk aslinya di lapangan? Strukturnya tuh dirancang canggih banget, mirip kayak sistem fraktal di perusahaan multinasional. Ada 5 lapisan struktural, mulai dari Dewan Nasional buat urus strategi, turun ke regional buat pusat pelatihan, ke kota buat koordinasi, terus gereja lokal buat implementasinya. Dan ujung tombaknya, kelompok kecil berisi 6-10 orang di akar rumput. Desain ini mastiin standar operasi dan KPI-nya tetap konsisten, dari level nasional sampai ke grup sel paling kecil. Dan ini brilian banget. Ada perbandingan antara program yang berpusat di gereja, yang seringnya bikin orang terjebak di dalam tembok gedung, dengan model jalur ganda. Pendekatan 2 jalur ini tuh sengaja didesain supaya gerakan ini nggak cuma jadi program internal gereja yang gitu-gitu aja. Pemuritan harus jalan bareng, baik di basis gereja maupun di marketplace atau dunia profesional. Terus gimana caranya supaya gerakan ini bisa terus membesar? Nah, itu ngebawa kita ke bagian 4, mesin multiplikasi. Siklus 6 bulan yang bisa diulang terus-menerus. Ini dia nih mesin utamanya. Sebuah siklus 6 bulanan yang terus diputar. Langkahnya simple tapi kuat. Rekrut, latih pakai kurikulum 6 bulan, utus mereka ke misi nyata, dan yang terakhir, multiplikasi. Satu kelompok ditargetkan pecah jadi 2 dalam waktu 6-9 bulan. Benar-benar dirancang buat ukuran pertumbuhan yang konsisten. Castagna secara harfiah merumuskan gerakan ini jadi persamaan matematika. Pemuridan itu sama dengan identitas dikali komunitas, dikali misi, dikali multiplikasi. Hukum matematikanya jelaskan, kalau ada satu aja elemen yang nilainya 0, ya hasil akhirnya 0 besar. Pemuridannya gagal. Nggak bisa cuma nongkrong di komunitas doang tanpa ada misi dan multiplikasi. Buat ngasih bahan bakar ke rumus tadi, kurikulumnya dibagi jadi 3 lapis yang makin lama makin spesifik. Mulai dari foundation atau teologi dasar, naik ke advance buat teologi publik dan apologetika, sampai puncaknya di specialization. Di tahap spesialisasi ini, murid-murid benar-benar dipersiapkan buat terjun ke sektor-sektor publik di dunia nyata. Yang langsung nyambung banget ke bagian kelima kita.
Transformasi dunia nyata. Ngebawa gerakan ini langsung ke sektor publik. Tujuan akhirnya itu menerjunkan murid-murid yang udah matang ini langsung ke 5 sektor vital masyarakat kita. Pendidikan, ekonomi, lingkungan, media dan budaya, serta politik dan etika publik. Bayangin dampaknya kalau orang-orang berintegritas masuk ke jantung peradaban ini. Buat ngelola pasukan sebanyak itu, Blueprint ini sadar banget perlunya infrastruktur digital yang tersentralisasi. Makanya ada platform digital GPN. Ini aplikasi wajib buat ngejalanin modul mingguan, catat kehadiran, jurnal rohani, sampai pemetaan real-time buat mantau siapa lagi memuridkan siapa. Ya kan, di zaman sekarang kalau mau memantau dampak sosial skala besar secara real, kita butuh data. Terakhir, di bagian ke-6, peta jalan 24 bulan, kita akan membedah timeline pasti untuk mewujudkan konsep ini jadi realitas nasional. Oke, coba perhatiin timeline yang lumayan agresif ini. Fase 1, dari bulan ke-0 sampai bulan ke-6, fokusnya murni bangun tim inti dan bikin percontohan di beberapa kota. Masuk fase 2, bulan ke-6 sampai 12, langsung ekspansi ke 10 sampai 20 kota dan ngeluncurin aplikasinya. Terus fase 3, di tahun kedua, itu udah fokus ke skala nasional dan integrasi sektor publik. Cuma 2 tahun loh, dari konsep ke nasional. Dan ini dia indikator kinerja utamanya dalam 2 tahun. Lebih dari 10.000 murid yang aktif dan benar-benar udah diterjunkan ke lapangan. Angka yang fantastis kan? Tapi buat bisa dukung angka 10.000 tadi, gerakan ini punya target untuk nyetak lebih dari 2.500 pemimpin baru yang terlatih. Ini benar-benar ngandelin mesin multiplikasi yang jalan maksimal. Pastinya, kastanya juga realistis, sama risiko-risiko besar yang bisa bikin ini gagal total. Makanya dia pasang sistem pertahanan struktural. Buat mencegah ini jadi sekedar program kumpul-kumpul biasa, dibikinlah aturan wajib reproduksi. Terus, supaya pemimpinnya nggak gampang lelah atau burnout, ada sistem coaching rasio 1:5. Dan buat menghindari teologinya jadi dangkal, fasilitatornya wajib ikut pelatihan intensif 24 jam. Semuanya udah dipikirin. Proposal ini ngasih kita semacam realita yang cukup menohok. Intinya gini, gerakan kayak gini tuh gagal bukan karena konsepnya jelek, tapi karena eksekusi yang nggak disiplin. Gagal multiplikasi, dan kelamaan berubah wujud jadi organisasi birokratis yang kaku, bukan lagi sebuah gerakan rohani. Wah, ini warning yang tajam banget ya. Setelah lihat semua ambisi dan struktur arsitektural yang masif tadi, pertanyaannya sekarang, mungkinkah Blueprint ini benar-benar berhasil menyalakan api transformasi nasional? Kerangkanya udah jelas, targetnya terukur, tapi apakah eksekusinya sanggup ngejar visi sebesar ini? Gimana nih menurut kalian? Pastinya ini ninggalin banyak bahan buat kita pikirin. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.